Bapak Ibu, sebelum saya mulai firman Tuhan hari ini, eh, saya ingin kita menyaksikan satu video, Bapak Ibu. Video yang ada di depan, boleh minta tolong diklik supaya berputar videonya. Oke Bapak Ibu. Video ini nggak sampai 1 menit. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara. Untuk yang istri-istri, mau nggak punya suami kayak gitu? Ayo jujur Bapak Ibu. Jujur ibu-ibu, istri-istri. Mau nggak punya suami seperti itu? Bu Marta mau? Siapa lagi yang mau? Bapak Ibu Saudara, kalau ibu-ibu mencari suami seperti itu, ibu-ibu nggak usah cari suami, sewa pembantu pasti dilakuin. Bapak Ibu, kalau dari video ini kita bisa simpulkan bahwa tadi tagline videonya when wife's home, ketika istri ada di rumah, maka suaminya melakukan segala sesuatu sampai istrinya nggak tinggal ambil, berusaha melakukan yang terbaik, walaupun menurut saya itu bukan yang terbaik. Itu terkesannya bukan seperti suami, tapi terkesan seperti ya lebih dari pembantu masih bisa bernafas. Ini tadi dilakukan dengan segala cara, harus cepat buka pintu, cepat buka kulkas ini itu. Dan ujung-ujungnya walaupun dia berusaha melakukan yang terbaik, ada salah juga yang terakhir. Dia nggak bisa nebak. Istrinya mau dibukain pintu, dianya tarik kursi. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, ini saya ambil contoh dalam keluarga. Ada suami yang berusaha menyenangkan istri, tetapi di luar sana ada juga karyawan yang berusaha menyenangkan bos. Dia menyenangkan bosnya dengan berbagai cara, dengan cara yang benar, oke. Tetapi ada juga yang berusaha menyenangkan bosnya dengan menjilat bosnya. Oh iya Pak, bagus sekali keputusannya. Tapi di belakang bosnya, keputusan apa? Itu keputusan nggak masuk akal itu. Ataupun ada yang berusaha melakukan walaupun di luar batas kemampuan, yang penting orang lain senang. Tapi saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita berpikir untuk hidup kita ini? Next. Berkenan kepada Allah. Segala sesuatu kita lakukan di dunia ini, ada yang berusaha berkenan kepada manusia, berusaha berkenan kepada pimpinan, berusaha berkenan kepada atasan, berusaha berkenan kepada teman, sahabat, orang lain, mertua. Semuanya kita berusaha supaya kita berkenan. Tetapi ada yang lebih di atas itu adalah bagaimana kita mengusahakan diri kita supaya kita berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, baca nanti Alkitab cerita Maria dengan Marta. Ketika Tuhan Yesus datang ke rumah mereka, yang dipikirkan Maria adalah bagaimana dia punya hubungan dengan Yesus. Dia duduk di bawah kaki Yesus, dia bercengkrama, dia mendengarkan segala sesuatu tentang hal yang baik. Tetapi berkenan kepada Tuhan yang dipikiran seorang Marta adalah dia menyiapkan makanan, dia sibuk sana sini, dia menyiapkan, dia bersihkan ini, bersihkan itu. Tetapi ketika sampai pada ujungnya, dia menggerutu, Tuhan, kok Maria duduk situ asik-asik, saya capek loh. Bapak Ibu Saudara, hati-hati kalau sindrom Marta sudah ada dalam hidup kita. Kita merasa paling capek mengerjakan, kita merasa paling capek melakukan sesuatu, sehingga kita mulai menjudge orang lain, maki orang lain. Oh, orang ini gak berkenan nih. Kita mulai mengukur orang lain dengan kacamata kita. Kita mulai mengukur orang lain dengan standarnya kita.
Tetapi pada ujung-ujungnya apa yang Tuhan bilang? Engkau sibuk mengerjakan segala sesuatu, tetapi sebenarnya yang penting dari segala sesuatu, yang paling penting dari segala sesuatu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bukan seberapa sibuk kita melayani. Ada orang sibuk melayani, sibuk acara, sibuk ini itu, tetapi dia lupa bahwa sebenarnya kesibukan itu untuk Tuhan, bukan untuk ini dan itu. Banyak orang lain ingin terlihat sibuk. Banyak orang lain ingin terlihat melayani. Sehingga ada orang yang pengen melayani, contohnya sebagai singer, sebagai pemain musik. Tetapi karena kita lihat kapasitasnya tidak mumpuni, akhirnya dia kecewa karena sebenarnya dalam hatinya saya pengen terlihat loh melayani. Tetapi bukan itu yang Tuhan lihat. Bahwa engkau terlihat melayani. Marta yang sibuk mengerjakan segala sesuatu. Bukan yang itu anggap Tuhan terbaik. Tetapi Maria yang memberikan waktunya untuk Tuhan. Itulah yang Tuhan cari. Sesuatu yang engkau lakukan ketika orang lain tidak melihat. Terkadang itulah yang Tuhan sedang cari dalam hidupmu. Karena engkau tidak butuh pengakuan orang lain, engkau tidak butuh pengakuan siapa-siapa, tapi engkau hanya butuh Tuhan melihat engkau melakukan segala sesuatu tulus hati. Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu, saya khotbah di depan ini, keren ya? Keren gak? Saya bisa khotbah. Bapak Ibu mau khotbah? Mungkin kalau Bapak Ibu bisa khotbah, Bapak Ibu juga mau. Tapi saya mau sampaikan satu hal kepada Bapak Ibu. Sebelum saya berdiri di depan ini khotbah menyampaikan firman Tuhan, sebelum saya terlihat melayani Bapak Ibu. Setiap malam minggu saya ke ruangan ini dan Bapak Ibu bisa duduk rapi. Ini saya yang lakukan Bapak Ibu, bukan siapa-siapa. Karena saya mau sebelum saya tampil dilihat orang, saya mau melakukan hal yang gak terlihat dulu. Karena itu yang paling penting. Terkadang kita hanya mengurus yang terlihat. Ekspektasi kita bagaimana supaya saya terlihat melayani, terlihat sibuk, terlihat melakukan ini, terlihat melakukan itu. Tetapi pelayanan kita hanya sebatas supaya terlihat. Saya ngasih tahu ini kepada Bapak Ibu bukan untuk memperlihatkan apa yang saya lakukan di balik layar. Enggak. Tetapi untuk kita sama-sama belajar apa sih melayani Tuhan. Dari dulu saya mulai pelayanan saya Bapak Ibu Saudara. Sebelum jemaat hadir, saya udah angkat-angkat kursi, udah angkat alat musik, susun ini, susun itu. Keringatan habis dan setelah itu saya baru melayani. Saya sudah biasa melakukan itu. Dan sampai saya jadi gembala pun, saya dengan senang hati melakukan itu. Kadang gembala bilang, biarlah nanti Aser yang bantu itu atau apa, bisalah mereka itu. Enggak, saya mau melakukan itu. Karena saya terdidik untuk melakukan itu dari dulu. Saya juga rindu Bapak Ibu Saudara. Enggak usah plek tiru saya. Tetapi minimal Bapak Ibu punya hati untuk itu. Setiap firman Tuhan yang saya sampaikan tidak berakhir dengan sia-sia. Tetapi setiap firman Tuhan itu Bapak Ibu bisa petik, dapat simpan baik-baik. Saya bangga satu jemaat yang diajak pindah ke gereja lain. Ada yang bilang rumput tetangga lebih lebat. Ada yang ngajak, yuk kita ke rumput yang lebih lebat. Tapi saya selalu dengan jawabannya. Dia bilang, saya ingat kata Pak Gembala. Bahwa pohon yang dicabut terus menerus lama-lama akan mati. Saya nggak mau mati seperti kata Pak Gembala. Saya mau bertumbuh di sini. Saya juga rindu Bapak Ibu Saudara punya komitmen seperti itu. Karena hidup kita ini bukan hanya sebatas kita melakukan. Tapi kita harus melihat apakah yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita baca di Roma 12 ayat 2. 3, 2, ya.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Kita semakin semakin hari harus semakin berubah menuju kepada perkenanan manusia yang dulu kita cari supaya kita berkenan kepada manusia. Yuk kita rubah sama-sama, sekarang bukan itu yang kita cari, tapi kita mencari perkenanan Tuhan. Walaupun kalau kita mencari perkenanan Tuhan, tidak sedikit orang akhirnya gak senang sama kita. Bapak Ibu ingat baik-baik hari ini. Kalau engkau dibenci orang, bukan berarti karena engkau jahat. Tapi bisa jadi cahayamu terlalu menyilaukan bagi mereka. Dan jangan takut bercahaya. Karena Tuhan sendiri bilang, engkau adalah garam dan terang dunia. Karena banyak juga anak Tuhan yang mulai bersinar terang, tapi lama-lama jadi redup karena dia dengar omongan orang. Sok rohani. Gak usah peduli, selagi yang kita lakukan berkenan kepada Allah, yuk gas. Bapak Ibu, bilang sama-sama, yuk gas. Gak usah peduli kiri kanan. Kalau engkau melakukan yang terbaik untuk Tuhan, gak usah peduli ngomongan orang. Sok rohani, sok suci. Ya emang suci. Lo terus apa? Bapak Ibu Saudara, ketika Anda seorang perokok dan Anda bertobat dengan merokok lagi, kemudian Anda dikatain, sok suci. Ya iya memang. Saya bukan sok, tapi ini memang hidup saya. Kita harus mencari perkenanan Allah, bukan supaya kita disenangi orang, tidak, no. Bahkan yang terjadi kalau Anda menyenangkan Allah, banyak orang-orang yang membenci Anda. Karena mereka akan melihat Anda terlihat berbeda dari mereka. Jadi tujuan akhir kita bukan supaya kita diterima oleh manusia. Bukan supaya kita dapat tepuk tangan dari manusia. Ingat, nyamuk mati gara-gara apa? Tepuk tangan. Jangan sampai kita mati rohani kita hanya karena cari tepuk tangan. Saya lebih memilih tepuk tangan Tuhan satu orang daripada tepuk tangan sejuta manusia. Jadi Bapak Saudara, Tuhan bilang jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini supaya dunia menerima kamu. Tapi kamu harus jadi terang untuk mereka. Mereka supaya bisa melihat apa yang mereka lakukan gak benar. Apa yang mereka lakukan menyedihkan hati Tuhan. Engkau harus tetap jadi stay strong, menjadi terang dimanapun berada. Amin. Nah kita belajar sama-sama Bapak Ibu Saudara. Berkenan itu maksudnya apa? Kalau di bahasa Ibrani berkenan itu berarti rasa, artinya senang, puas, menerima dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, kita melayani di depan ini kita harus selalu berpikir apakah saya melayani Tuhan, sudah Tuhan terima dengan sukacita, Tuhan berkenan. Apakah Bapak Ibu ketika datang ke gereja, Anda sudah memberikan yang terbaik sehingga Tuhan bisa angkat jempol untuk kita? Karena ada orang yang beribadah, belum tentu juga Tuhan berkenan Bapak Ibu Saudara. Kalau hatinya gak benar. Jadi kita harus cari yang namanya menyenangkan, memberikan rasa puas. Dan kalau di Yunani itu artinya menyenangkan itu dapat diterima dan berkenan juga. Bapak Ibu, saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Alih-alih daripada kita berusaha berkenan kepada manusia, satu manusia beda maunya. Ingat baik-baik, setiap orang beda maunya. Jadi kita gak pernah bisa menyenangkan semua manusia. Pasti ada yang kecewa. Tuhan Yesus aja banyak yang kecewa karena Tuhan Yesus tidak berusaha menyenangkan manusia. Tetapi kalau mau aman, senangkan Tuhan, beres. Karena sejatinya kita gak pernah bisa menyenangkan manusia. Karena setiap manusia beda wataknya, beda maunya.
Jadi mulai hari ini Bapak Saudara, mari kita berpikir dalam segala apa yang kita lakukan. Kita bertanya dalam hati, yang saya lakukan ini menyenangkan Tuhan gak sih? Atau sekedar supaya saya melakukan ini supaya saya diterima? Bapak Ibu Saudara, arti berkenan menurut Alkitab adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Sesuai dengan kehendaknya sehingga dia menerima dan memperkenan orang tersebut. Zaman dulu Bapak Saudara, di zaman Ratu Ester, kalau dia mau menemui raja tetapi tidak dapat izin dan maksa ketemu raja, resikonya dibunuh. Tetapi baru bisa menemui raja kalau berkenan. Nah, sebelum Ester menemui Raja Ahasweros, dia berusaha memberikan yang terbaik. Dia mandi, pakai parfum segala macam. Yang penting dia dandan yang terbaik supaya dia nanti menghadap raja. Dia mendapat perkenanan dan raja mengulurkan tongkatnya. Akhirnya dia berkenan untuk menemui Ester. Dan yang terjadi adalah ketika Ester sudah melakukan yang terbaik, dia mendapatkan uluran tongkat raja. Sehingga dia tidak binasa, tapi dia bisa menemui raja. Begitu juga dengan kita. Kalau kita mau berkenan, berkenan itu bukan memberikan yang asal-asalan. Kalau engkau memberikan yang asal-asalan, pasti nggak berkenan. Kalau Ester memberikan yang asal-asalan untuk menemui Raja Ahasweros, pasti mati. Tapi yang dia lakukan apa? Dia puasa. Dia menadani dirinya dengan baik layaknya seorang ratu. Maka dia mendapat perkenanan raja. Dia berkenan. Begitu juga dalam hidup kita kepada Tuhan. Seberapa, tanya deh kiri hatimu, jangan kiri kanan. Engkau tanya hatimu sendiri. Seberapa saya memberikan yang terbaik untuk Tuhan hari ini. Seberapa saya memberikan yang terbaik untuk Tuhan sepanjang hidup saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, lanjut. Dalam hidup ini, kita lebih memilih menyenangkan manusia atau Tuhan, berkenan kepada Tuhan atau manusia. Bapak Ibu Saudara, gak bisa dipungkiri ya, kita tuh masih karena kita menghadapi manusia. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, jangan pernah cari perkenanan manusia. Tetapi carilah perkenanan Tuhan. Nanti apa yang tertutup Tuhan akan bukakan sendiri. Cari perkenanan Tuhan. Jangan cari perkenanan manusia. Senangkan hati Tuhan. Lakukan yang untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar tentang hidup yang berkenan kepada Allah. Nah, kita akan lihat hidup yang berkenan kepada Allah itu seperti apa Bapak Ibu Saudara. Satu, orang yang hidupnya berkenan adalah orang yang hidup dalam ketaatan. Kita baca sama-sama di 1 Samuel 15:22. 3:2 ya. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Bapak Ibu Saudara begini, Tuhan bilang gini, korban sembelihan itu Tuhan gak butuh. Tetapi kita yang mau mendengar apa kata Tuhan, itu yang lebih Tuhan sukai. Terkadang dalam hidup kita banyak beralasan Bapak Ibu Saudara. Tuhan, enggak apa-apa ya Tuhan, saya kerja hari Minggu, nanti tujuannya satu kok, supaya perpuluhan saya makin besar. Hei, Tuhan enggak butuh perpuluhanmu besar. Tuhan butuh engkau datang menghadap Dia. Bapak Ibu Saudara, Saul itu lebih mendengar apa kata orang dari apa kata Tuhan. Ketika Musa berhadapan dengan orang Filistin, Tuhan katakan apa?
Engkau harus musnahkan semuanya. Orangnya, harta bendanya. Tetapi yang dilakukan Saul, dia musnahkan orangnya, dia ambil harta bendanya. Kenapa begitu? Karena pertama, dia lebih mendengarkan apa kata orang. Sayang kalau dibakar. Sayang kalau dimusnahkan. Kemudian Saul bersembunyi di balik kata ini. Nanti harta benda itu kami mau persembahkan kok untuk Tuhan. Makanya dia tegur Samuel. Apakah Tuhan lebih berkenan kepada korban sembelihan daripada engkau mendengar suara Tuhan? Tuhan enggak berkenan. Dan ujung hidupnya Saul tidaklah baik ketika dia memilih perkenanan manusia daripada perkenanan Tuhan. Saul ditolak menjadi raja dan akhir hidup Saul itu mati, dibunuh orang. Bapak Ibu Saudara, ketaatan itu terjadi ketika kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Nah, poin ketaatan itu, apa sih ketaatan? Nggak banyak kok Bapak Ibu, ketaatan itu mendengar dan melakukan firman Tuhan, titik. Nggak banyak. Kemudian Bapak Saudara, orang yang taat ditandai dengan kesadaran dan bertobat ketika ditegur dan diingatkan. Orang yang taat itu punya hati yang mendengarkan ketika ditegur dan mau taat untuk bertobat. Orang yang gak taat jarang mau mendengar Bapak Saudara. Selalu ada pembelaan diri. Tersinggung sedikit, kabur. Tersinggung sedikit, marah, ngambek. Tuhan gak mau kita punya karakter ngambek-ngambekan. Dikit-dikit ngambek sama Tuhan. Kayak anak kecil gak dikasih permen, gak dikasih yupi. Mukanya udah gak bagus banget di hadapan Tuhan. Hidup yang berkenan itu loh. Hidup yang taat, mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Dan juga siap ditegur dan mau bertobat ketika salah. Bapak Ibu Saudara, ketaatan itu juga akan diuji ketika kita dihadapkan menyenangkan manusia atau menyenangkan Tuhan. Kita pilihannya gini, kita menyenangkan manusia berarti kita mengabaikan Tuhan. Tetapi kalau kita menyenangkan Tuhan berarti kita mengabaikan manusia. Tetapi tidak jarang terjadi akhirnya kita akan dibenci oleh orang lain. Bapak Ibu Saudara, saya sudah jalani ini kok dan saya mau katakan bersaksikan kepada Bapak Ibu. Kalau kita tetap memilih menyenangkan Tuhan dalam segala sesuatu. Akhirnya dulu orang yang nyinyirin kita. Dia akan balik gini sama kita. Kalau kita taat apa kata Tuhan. Orang yang dulu nyinyirin kita. Orang yang dulu jahatin kita. Suatu saat dia akan mengakui bahwa kita disertai Tuhan. Amin. Karena dia akan melihat. Akhirnya ketika kita memilih menyenangkan Tuhan. Tuhan akan berbuat lebih banyak dalam kehidupan kita. Dan orang lain bisa melihat. Oh iya ya. Ternyata dia memang disertai Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini Anda diperhadapkan menyenangkan manusia. Atau menyenangkan Tuhan. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, nggak ada pilihan, sedangkan Tuhan saja. Nanti ini Tuhan yang urus. Amin. Jadi orang yang diperkenan Tuhan itu adalah orang yang mau hidup taat. Kedua, orang yang berkenan adalah orang yang hidup dalam iman. Kita baca Ibrani 11 ayat 6. 3, 2, ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang yang berkenan itu juga kedua adalah selain hidup dalam ketaatan juga hidup dalam iman. Hidup dalam iman ditandai dengan menyukai firman Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku kalau ada yang ngaku-ngaku saya orang yang penuh iman, tapi nggak pernah baca Alkitab, bilang bohong aja lu. Kalau ada orang yang katanya hidupnya berkenan kepada Tuhan, tanya aja Buaro, dia nggak tahu sama sekali, berarti bilang tanda tanya besar kayaknya nih. Karena saya tahu Bapak Saudara, orang yang hidup dengan iman itu akan berbanding lurus dengan kecintaannya kepada firman Tuhan. Amin. Dan kemudian setelah dia mempelajari firman Tuhan, dia percaya penuh janji Allah yang difirmankan sekalipun belum mengalami. Bapak Ibu Saudara, ini dia. Iman itu percaya walaupun belum mengalami. Ketika saya punya iman, ketika saya baca Alkitab Bapak Ibu Saudara, satu kisah dalam Alkitab bahwa perempuan pendarahan ketika dia menjamah jubah Yesus. Dan akhirnya dia sembuh. Itu saya imani. Saya bilang, asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Itu iman Bapak Ibu Saudara. Dan saya alami dalam nama Yesus. Saya juga rindu Bapak Ibu Saudara, semua kita yang di tempat ini, kita baca firman Tuhan, kita pelajari firman Tuhan, kita cintai firman Tuhan, dan kita tumbuhkan iman kita lewat firman Tuhan, dan kita klaim janji Allah yang ada di firman Tuhan. Tahu nggak? Alkitab ini, firman Tuhan ini adalah janji-janji Allah. Untuk membuat ini terjadi dalam kehidupan kita, kita harus menjadikan firman Allah yang ada di sini. Kita pindahkan dalam tubuh kita menjadi firman yang hidup. Maka semua janji ini akan terjadi dalam nama Yesus. Kalau kita nggak cinta firman Tuhan, kalau kita tidak berusaha memindahkan firman Tuhan ini menjadi firman yang hidup di sini, nggak akan terjadi apa-apa dalam hidupmu. Saya jamin kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sesuai yang tertulis di dalamnya, hidup Bapak Ibu Saudara akan luar biasa. Karena ini ibarat blueprintnya kehidupan kita. Kita harus ngapain? Kita harus memilih apa? Semua ada di dalam sini. Masalah pilih jodoh, panduannya ada di sini. Mau buka usaha, semua panduannya ada di sini. Semua apapun, semua ada di sini di firman Tuhan ini. Jadi kalau mau tahu rahasia hidup, dekatlah firman Tuhan. Banyak orang yang gak tahu apa-apa tentang hidup karena gak milih dekat dengan firman. Mau hubungan kita baik dengan orang lain, sering-sering baca Amsal. Dulu istri saya suruh baca Amsal. Karena Amsal itu berbicara tentang hubungan kita dengan manusia. Itu banyak hikmat semua sama sekali itu. Semua kalau mau tahu hubungan kita dengan sesama bagaimana, baca Amsal. Tapi kalau mau bicara tentang bagaimana romantisnya hubungan kita dengan Tuhan, baca Mazmur. Karena itu semua puji-pujian kepada Tuhan. Belajar Bapak Saudara. Cintai firman Tuhan. Maka engkau akan melihat ledakan-ledakan yang Tuhan buat dalam hidup. Bapak Saudara, menjalani hidup tidak dituntun oleh perasaan. Orang yang hidup dalam iman itu, dia menjalani hidupnya tidak dituntun oleh perasaan. Tetapi dituntun oleh iman. Artinya apa Pak? Kalau engkau disakiti orang, kalau engkau dituntun oleh perasaan, apa yang kau lakukan? Balas dendam. Tapi kalau engkau dituntun oleh iman, bukannya balas dendam, tetapi engkau akan balik memberkati dia. Itulah orang yang hidup dalam iman. Karena kalau perasaan kita ini kita jadikan sebagai terang jalan kita, dia akan menyesatkan kita Bapak Saudara. Sedikit omongan orang lain di luar sana kita simpan dalam hati dan kemudian mempengaruhi hidup kita dan kemudian apa yang terjadi kita melakukan berbagai kejahatan. Tetapi kalau kita hidup dengan iman, kita akan sanggup melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Kemudian Bapak Saudara, orang yang hidup mengandalkan iman, hidup dalam iman, dia akan senantiasa hidupnya bergantung penuh dan mengandalkan Tuhan.
Engkau sakit, andalkan Tuhan. Dalam Alkitab, ada nggak orang yang sakit disembuhkan? Ada. Ada nggak orang yang mati dibangkitkan? Bahkan ada. Ada nggak orang yang nggak punya apa-apa diberkati? Ada. Semua ada dan imani itu terjadi dalam hidupmu. Itulah orang yang hidup dalam iman pasti cinta firman Tuhan. Dan ketiga Bapak Saudara, orang yang hidup dalam iman itu adalah orang yang hidup dalam kekudusan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, kita bisa nguduskan diri enggak? Kita nggak bisa menguduskan diri Bapak Ibu Saudara. Kita ini orang berdosa. Tetapi yang bisa menguduskan kita siapa? Darah Yesus. Nah tugas kita adalah menjaga kekudusan itu. Kita hidup dalam kekudusannya Allah. Mari kita baca sama-sama di Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Kudus dan berkenan. Nah Bapak Saudara, kudus itu artinya apa? Hidup sesuai standar Allah. Di firman Tuhan dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat menemui Tuhan tanpa kekudusan. Untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan, kita harus menjaga kekudusan. Kita harus kudus, maka baru kita bisa bertemu dengan Tuhan. Coba Bapak Ibu Saudara, kalau hidup kita lagi gak kudus, banyak dosanya, kita berdoa saja. Bapak Ibu mungkin pernah ngalami. Bapak Ibu doa saja rasanya seperti baru nyampe langit-langit langsung jatuh. Gak bisa. Itulah rasanya kalau hidup kita lagi gak kudus. Karena Tuhan udah bilang yang bisa ketemu Tuhan itu tiketnya satu. Harus ada kekudusan. Kalau kita masuk bioskop ada tiketnya. Tapi tiket kita bertemu dengan Tuhan harus ada kekudusan. Nah Bapak Ibu Saudara, setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak bisa menguduskan dirinya sendiri. Melainkan Allah lah yang menguduskan manusia. Oleh karena itu manusia harus menjaga kekudusan yang diterima dari Allah. Bapak Ibu, hidup kudus berarti menjaga hidup sesuai firman dan tidak ikut-ikutan apa kata dunia. Gelombang dunia saat ini kencang Bapak Ibu Saudara. Katanya banyak orang, kenapa sih orang akhirnya bisa bisa mabuk-mabuk, bisa pakai narkoba, bisa minum, bisa ngerokok. Satu aja, dimulai dari karena dengar apa kata orang, kurang keren kamu. Coba ngerokok, coba minum, lebih keren. Dan kita pun mulai ikut-ikutan. Kudus itu berarti kita mengkhususkan diri, berani berbeda dari dunia. Enggak apa-apa Bapak Saudara dikatakan berbeda dari dunia, asalkan Bapak Ibu Saudara melakukan yang kudus di hadapan Tuhan. Jangan ikut-ikutan Bapak Ibu Saudara. Jangan ada kumpulan orang bergosip, Bapak Ibu juga ikut. Oh ada gosip nih, ikut juga bergosip di situ. Enggak apa-apa, pisahkan diri Bapak Ibu Saudara. Saya sendiri Bapak Ibu Saudara, saya cukup menjaga circle saya. Saya cukup menjaga kepada siapa saya harus bergaul. Ini di luar dari penginjilan ya. Kalau penginjilan kepada siapa saja. Tapi untuk orang yang mempengaruhi kehidupan kita setiap hari, kita harus milih-milih. Kalau Bapak Ibu hidupnya setiap hari dengan orang yang suka mabuk-mabuk, orang yang suka merokok, orang yang suka selingkuh. Bapak Ibu yang dulunya baik-baik, alim sekali, tapi temannya 10 orang tukang selingkuh semua, hanya engkau yang gak selingkuh. Kemudian engkau berteman dengan mereka, engkau yang dulunya hidupnya alim, baik, lama-lama juga engkau pasti selingkuh. Jadi engkau harus mengkhususkan dirimu supaya engkau tidak tercemar, Bapak Saudara. Jangan sembarang memilih teman.
Jangan sembarang memilih orang yang dekat dengan hidupmu, memberi masukan dalam hidupmu. Engkau harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Karena kekudusan yang diberikan Allah dalam hidup kita itu sangat berharga. Jangan sampai kita kehilangan itu. Karena itu adalah tiket kita untuk setiap hari bisa bertemu dengan Tuhan. Nggak usah Tuhan yang nolak kita deh. Saya juga ngalami kok. Kalau saya lagi hidupnya ada sesuatu yang gak benar, saya itu gak berani doa rasanya kepada Tuhan. Mengatakan ya Bapak itu rasanya aduh. Makanya setiap hari kita harus menjaga kekudusan supaya kita setiap hari berani bertemu dengan Tuhan tanpa ada hambatan. Amin. Kemudian Bapak Saudara, yang terakhir, orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah orang yang mau memikul salib dan mengikut Yesus. Bukan salib di Golgota yang harus engkau pikul. Tetapi ada makna rohani di balik semuanya itu. Apa yang harus kita pikul sebagai orang Kristen. Bapak Saudara, kita baca di Lukas 9:23. 32 ya. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Bapak Saudara, pertama dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku, pertama, ia harus menyangkal dirinya. Menyangkal diri itu begini Bapak Ibu Saudara. Ketika saya berdiri di depan ini, saya harus bisa menyangkal diri bahwa saya berdiri di depan ini bukan mencari kemuliaan pendeta muda pulih untuk mencari popularitas. Tapi saya harus menyangkal itu. Ini semua saya lakukan untuk Tuhan. Ketika Bapak Ibu mulai melayani Tuhan, Bapak Ibu harus bisa sangkal diri. Ini bukan untuk kepentingan saya, tetapi untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Amin. Sanggup gak yang sudah melayani Tuhan untuk berkata begitu? Pelayanan ini bukan berbicara tentang saya, tetapi berbicara tentang Yesus. Saya minta tolong kepada Bapak Ibu. Kalau saya khotbah udah gak ada lagi singgung-singgung Yesus, saya hanya malah nyinggung diri saya sendiri. Bapak Ibu tegur saya ya, tolong saya ya. Datang ke saya, telepon saya, Pak Gem kayaknya udah mulai belok deh kayaknya. Tadi saya dengar Pak Gem gak ada lagi menyinggung tentang kuasa Tuhan, tapi menyinggung tentang kuasa Pak Gem sendiri. Bapak Ibu, kita harus berani menyangkal diri. Kedua, menyangkal diri itu apa? Kita harus letakkan segala apapun latar belakang kita. Engkau mau dokter kah? Engkau mau pejabat kah, engkau mau guru, engkau mau dosen kah, engkau ke sini naik helikopter kah. Pada saat engkau sudah duduk di sini, engkau adalah hamba Tuhan. Jangan sampai engkau datang ke gereja, tapi engkau merasa dirimu paling keren. Padahal baris depan itu mungkin udah disiapkan untuk orang lain, tapi engkau, enggak aku harus di depan. Bapak Ibu, saya pernah ketemu dengan orang ini. Sampai kami repot dibuatnya. Pak, ini bukan kursi Bapak. Ini kursi keluarga. Bapak tuh di belakang. Enggak boleh katanya saya harus di sini. Aduh. Saya kalau ke acara-acara Bapak Ibu Saudara. Saya gak pernah mau tunjuk diri saya duduk di depan. Sampai ada orang yang antar saya ke depan. Karena malu kan udah di depan. Disuruh mundur. Lebih baik kita di belakang, ditarik ke depan itu masih bagus. Ketimbang udah di depan, maaf Pak, kursinya di sana, kan malu. Dalam beribadah kepada Tuhan, jangan bawa latar belakang apapun di hadapan Tuhan. Kita semua sama. Amin. Semua sama kita melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita harus berani menyangkal diri. Kemudian apa? Kita harus siap memikul salib kita. Pikul salib itu gini, nggak usah jauh-jauh deh.
engkau pada saat datang tidak disenyumin di depan, engkau harus bisa tahan diri. Haleluya. Jangan sampai engkau datang dari depan gara-gara engkau tidak disenyumin, lalu selama ibadah engkau menggerutu. Itu masih belum salib yang berat Bapak Ibu, itu masih salib ece-ece. Kalau salib ece-ece aja Bapak Ibu sudah terluka, gimana memikul salib yang berat? Memikul salib itu artinya apa? Siap terima konsekuensi sebagai orang yang mengikut Kristus. Konsekuensi orang yang mengikut Kristus sudah dikatakan engkau harus ikut menderita, engkau akan dibenci karena namaku. Banyak orang akan senang dengan kita kalau kita ikut Tuhan Bapak Saudara. Karena mungkin orang lain menganggap kita berbeda. Tetapi yang paling pasti adalah sebagai orang yang mau hidup berkenan kepada Tuhan, kita harus memikul salib. Kita harus menyangkal diri. Dan kemudian kita harus ikut Yesus. Ikut Yesus itu gini, siap menderita, tidak cari keuntungan dalam mengikut Yesus, tidak menunda-nunda atau beralasan mengikut Yesus. Mengikut Yesus itu yang pertama kita harus siap menderita. Tuhan pernah berkata, burung aja punya sarang, serigala punya liang untuk meletak, tapi anak manusia tidak meletakkan kepala. Tidak ada meletakkan kepala. Jadi dalam pelayanan itu kita bukan sedang mencari harta duniawi. Bapak Ibu Saudara, kalau saya sendiri saya mau cari harta duniawi, saya nggak akan habiskan waktu saya dalam pelayanan. Tapi saya tahu, saya melayani itu bukan untuk mencari itu. Saya lagi mencari yang lebih berharga dari itu, yang disebut dengan harta surgawi. Tuhan bilang gini, engkau mengumpulkan harta di bumi, akan berkarat, dibongkar orang, akan dicuri, dimakan ngengat. Tetapi kalau engkau mencari harta yang di sorga, tidak ada satupun yang dapat membongkarnya. Ngengat tidak bisa membuat diberkarat apapun itu. Amin. Jadi hari ini Bapak Saudara, kita harus siap mengikuti Yesus. Kita bukan sedang cari keuntungan. Kalau kita mengikuti Yesus akhirnya kita diberkati, itu sisi lain. Itu bonus saja dari Tuhan. Kalau Anda ikut Yesus, Anda menjadi sehat, itu bonus. Karena ikut Tuhan pun belum tentu kita sembuh. Karena ada maksud tujuan Tuhan di baliknya. Tetapi yang terlebih penting adalah bagaimana hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Dan juga jangan pernah menunda-nunda atau beralasan ikut Yesus. Ke gereja yuk, kita udah ngajar 10 minggu, 10 kali ngajak-ngajak. Selalu aja alasannya minggu depan. Setiap kita tanya minggu depan. Kita tanya lagi minggu depan. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda ngalami itu, Anda harus jawab. Yakin minggu depan masih ada? Kan kita udah belajar kemarin kan, hidup itu singkat. Kita nggak tahu hidup kita itu ibarat uap yang sebentar saja muncul, sebentar saja udah lenyap. Itulah hidup. Kenapa setelah khotbah itu harus kita belajar ini? Supaya kita tahu, karena kita tahu hidup itu singkat, maka mari yuk kita sama-sama menjadikan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Lanjut Bapak Ibu Saudara, kita baca sama-sama. Untuk berkenan kepada Allah itu, maka satu, kita harus hidup dalam ketaatan, hidup dalam iman, hidup dalam kekudusan. Kita pikul salib dan ikut Yesus. Amin.